Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, faya ayuhal hadirun ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kesempatan ini, marilah teman-teman mahasiswa dan para santri kita sama-sama membahas tentang pencatatan perkawinan di negara-negara muslim di dunia. Untuk membandingkan dengan perundang-undangan keluarga muslim negara-negara lain, berikut diuraikan dengan singkat yang dimulai dari perundang-undangan keluarga muslim Mesir. Aturan pertama tentang pencatatan perkawinan tertuang dalam Undang-Undang Mesir tentang organisasi dan prosedur berperkara di pengadilan tahun 1897, yaitu Egyptian Code of Organization and Procedure for Shar'i Courts of 1897. Dalam peraturan ini disebutkan pemberitahuan satu perkawinan atau perceraian harus dibuktikan dengan catatan atau akta. Aturan inilah yang kemudian diperluas dalam perundang-undangan tahun 1909, 1910 dan dirubah tahun 1913, di mana pada pasal 101 disebutkan perdebatan sekitar perkawinan dan perceraian yang diadukan salah satu pasangan atau orang ketiga tidak akan ditanggapi kecuali ada bukti yang meyakinkan kebenarannya. Hanya saja menurut Undang-Undang tahun 1897, pembuktian ini boleh atau cukup dengan oral yang diketahui secara umum oleh para pihak yang berperkara. Sementara menurut peraturan tahun 1919, pembuktian harus dengan catatan resmi pemerintah atau official document atau tulisan tangan dan tanda tangan dari seorang yang sudah meninggal. Dalam peraturan tahun 1931, lebih dipertegas lagi dengan kata-kata harus ada bukti resmi atau akta dari pemerintah, official certificate. Dalam Undang-Undang Lebanon, The Law of the Rights of the Family of 16 Juli 1962 hanya disebut, seharusnya pegawai yang berwenang hadir dan mencatatkan perkawinan atau akad nikah. Sebaliknya, tidak ada penjelasan tentang status dan akibat hukum perkawinan yang tidak sesuai dengan prosedur ini. Demikian juga dalam Undang-Undang Druze Lebanon, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1948 hanya disebutkan bahwa bukti akad nikah harus segera dikirimkan ke pengadilan untuk dibuatkan sertifikat dan catatan. Tetapi tidak ada penjelasan tentang status dan akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan. Sementara Iran menetapkan setiap perkawinan dan perceraian harus dicatatkan. Perkawinan atau perceraian yang tidak dicatatkan adalah satu pelanggaran. Dalam Muslim Family Law Ordinance tahun 1961, Pakistan dan Bangladesh mengharuskan pendaftaran atau catat perkawinan atau akad nikah. Penetapan ini didasarkan pada Al-Quran yang menyuruh mencatat transaksi penting. Ulama tradisional Pakistan juga setuju dengan keharusan pencatatan perkawinan dengan syarat tidak dijadikan syarat sah perkawinan. Kalau perkawinan dilakukan di luar Pakistan atau Bangladesh, satu salinan surat nikah harus dikirimkan kepada pegawai pencatat perkawinan untuk dicatatkan. Bagi yang melanggar aturan dapat dihukum dengan hukuman penjara
selama 3 bulan dan atau denda 1.000 rupiah, dengan catatan masih tetap diterima atau dapat dicatatkan perkawinan yang tidak dilaksanakan oleh pegawai pencatat nikah. Dengan demikian, pencatatan sebagai syarat administrasi merupakan kompromi antara kelompok tradisionalis dengan kelompok modernis yang menghendaki pencatatan sebagai syarat sah. Undang-Undang Yordania Nomor 61 Tahun 1976 mengharuskan adanya pencatatan perkawinan, dan mereka yang melanggar dapat dihukum, baik mempelai maupun pegawai, dan hukuman yang diberikan adalah hukuman pidana. Aturan cukup menarik ditemukan dalam Undang-Undang Syria dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1975 yang menetapkan formulir perkawinan harus disampaikan kepada pegawai pencatat perkawinan, yang salah satu poin yang harus ada dalam formulir adalah keterangan dokter bahwa yang bersangkutan tidak mengidap penyakit menular. Sebagai tambahan, pernikahan harus dilakukan di pengadilan, meskipun masih ada kemungkinan terjadinya perkawinan di luar pengadilan, yakni A. Kalau seluruh persyaratan yang ditetapkan telah dipenuhi, atau B. Terhadap perkawinan orang hamil atau yang sudah melahirkan anak, dengan konsekuensi ada kemungkinan dikenakan hukuman pidana. Dengan demikian, meskipun pernikahan di luar pengadilan masih dapat dilegalisasi, pihak yang bersangkutan dapat dikenakan hukuman. Tunisia menetapkan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan catatan resmi dari pemerintah, official document, sesuai dengan Undang-Undang Tunisia Nomor 40 Tahun 1957 yang sudah diperbaharui tahun 1962, 1964, 1966, dan 1981 pada pasal 4. Maroko malah mensyaratkan tanda tangan 2 notaris untuk absahnya pencatatan perkawinan. Sejalan dengan itu, catatan asli harus dikirimkan ke pengadilan, dan salinan atau kopinya harus dikirim ke kantor Direktorat Pencatatan Sipil. Demikian juga istri diberikan catatan asli, dan kepada suami diberikan salinannya selama maksimal 15 hari dari akad nikah. Tetapi tidak ada penjelasan tentang perkawinan yang tidak sejalan dengan ketentuan itu. Sama dengan Syria, Undang-Undang Irak di samping mengharuskan pencatatan, dalam catatan juga harus dilampiri surat keterangan dokter bahwa yang bersangkutan tidak mengidap penyakit menular. Bersamaan dengan itu, hukuman bagi yang melanggar aturan pencatatan dibedakan antara yang sudah pernah nikah dengan yang belum, yakni minimal 6 bulan dan maksimal 1 tahun penjara atau denda minimal 300 dinar dan maksimal 1.000 dinar bagi yang belum pernah nikah. Minimal 3 tahun dan maksimal 5 tahun penjara bagi yang sudah pernah nikah. Meskipun dari teks yang ada tidak jelas maksud yang sudah pernah nikah, apakah dia masih bersama istrinya, yang berarti poligami, dengan yang sudah bercerai. Namun demikian masih ada kemungkinan membuktikan perkawinan dengan pengakuan pihak-pihak apabila catatan resmi tidak ada. Aljazair hanya menetapkan bahwa akad nikah boleh dilakukan setelah mendapat pengesahan dari pegawai berwenang. Sebaliknya, tidak ada aturan atau penjelasan tentang status pencatatan perkawinan. Dengan demikian, tidak diketahui status pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Aljazair. Libya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1984 menyatakan bahwa perkawinan harus dibuktikan dengan catatan resmi atau ketetapan dari pengadilan.
tetapi tidak diketahui status dan akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan. Undang-Undang Republik Yaman Nomor 20 Tahun 1992 juga mengharuskan pencatatan. Mereka yang tidak mencatatkan dapat dihukum dengan hukuman penjara. Dengan demikian, secara umum undang-undang perkawinan Muslim kontemporer mengharuskan pencatatan perkawinan, kecuali Al-Jazair yang tidak mencantumkan aturan tentang pencatatan perkawinan. Hanya saja dalam rincian keharusan pencatatan perkawinan tersebut ditemukan variasi aturan yang kalau dikelompokkan akan menjadi 3 kelompok besar. Pertama, kelompok yang menetapkan pencatatan sebagai satu keharusan, sementara pihak yang melanggar dapat dihukum atau perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum. Kedua, kelompok yang menjadikan pencatatan sebagai syarat administrasi, tetapi tidak menegaskan status dan akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan. Ketiga, meskipun mengharuskan pencatatan, tetapi masih mengakui perkawinan yang tidak dicatatkan. Adapun negara-negara yang masuk kelompok pertama adalah Brunei Darussalam, Singapura, Mesir, Irak, India, Pakistan, Yordania, Tunisia, Irak, dan Republik Yaman. Sementara yang masuk kelompok kedua adalah Filipina, Libanon, Drus Libanon, Maroko, dan Libya. Hanya Syria yang masuk kelompok ketiga. Sebagai tambahan, meskipun telah melakukan upaya agar pencatatan menjadi syarat sah perkawinan, kelompok pembaru belum mampu menghadapi kelompok tradisionalis yang menolak. Dengan demikian, tidak satu pun negara Muslim yang menjadikan pencatatan sebagai syarat sah perkawinan. Sebagai tambahan, ada 2 negara yang menetapkan hukuman pidana bagi pelanggar pencatatan perkawinan, yakni Yordania dan Syria. Paling tegas disebutkan dalam Undang-Undang Yordania bahwa pelanggar yang dikenakan mungkin kepada mempelai, saksi, dan pihak yang terlibat dalam terlaksananya perkawinan yang melanggar aturan pencatatan perkawinan. Aturan ini berbeda dengan aturan Indonesia yang memberikan kemungkinan hukuman hanya kepada pegawai pencatat. Tipologi ini diharapkan dapat melengkapi tipologi yang ditawarkan Tahir Mahmud, yang dikelompokkannya menjadi 2, yakni 1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan catatan resmi. 2. Masih mengakui perkawinan meskipun tidak dicatatkan. Sebab menurut analis penulis tipologi Mahmud ini cukup sulit ditetapkan indikatornya. Demikian teman-teman mahasiswa dan para santri tentang pencatatan perkawinan di negara-negara Muslim di dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.